Saudara, kami memiliki wawancara eksklusif Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa yang salah satu bagiannya adalah menjawab soal tudingan ijazah palsu. Jokowi bilang ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi dirinya. Jokowi juga bilang seharusnya penuntutlah yang harus membuktikan tuduhannya, dan berikut cuplikan wawancaranya. Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu Bapak tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah 4 tahun itu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazahnya? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Yaitu yang saya tunggu itu, coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya, gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Jadi menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotik, sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, iya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik itu? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan, ini akan di ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya.
Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya akan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari? Ya ini untuk pembelajaran kita semuanya.